Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu hamda syakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Amin. Jamaah Masjid Baitus Salam, jamaah salat subuh yang terhormat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sehat hari ini dan diberi izin oleh Allah sekali lagi untuk beribadah di Masjid Baitus Salam menunaikan salat subuh. Mari kita lanjutkan dengan belajar al-Islam, semoga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang ini berada di bulan Rajab, salah satu syahrul hurum, ashhurul hurum. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hitungan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, bulan istimewa yang pada waktu itu dilarang kita berperang, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4. Yang 3 itu berturut-turut, yang 1 Rajab. Sekarang ini bulan Rajab. Orang banyak tidak menghitung bulan Rajab ini untuk bersiap diri menyambut Ramadan. Yang banyak diperhatikan atau yang banyak dibincangkan itu adalah hadis-hadis yang palsu. Sementara ibadah di bulan Rajab ini itu istimewa. Bulan Rajab adalah bulan Isra Mi'raj. Penetapan kewajiban solat itu di bulan Rajab ini. Tapi yang penting bagi kita sekarang itu adalah bulan ini yang merupakan salah satu syahrul hurum ini disebut oleh para ulama bulan menanam bibit. Ighras, syahru ighrasil budur. Jadi seperti layaknya para petani itu kalau mau menanam, tanahnya digemburkan dulu, kemudian ditanam. Ya. Ini bulan Rajab ini, itu bulan persiapan Ramadan. Tapi tidak banyak orang berfikir tentang ini. Yang banyak berfikir tentang nanti kalau Ramadan ini apa barang-barang yang laku gitu, pedagang. Kemudian orang-orang TV sudah berfikir sekarang ini nanti sinetronnya yang bagaimana supaya nanti ratingnya tinggi. Tapi tidak banyak orang berfikir saya nanti Ramadan itu bagaimana. Ini sekarang ini saudara ya. Kita perlu sekarang ini banyak berdoa, banyak bertahajud, banyak bersedekah. Besok hari Kamis Anda berpuasa. Kalau ada hari ya, Ayyamul Bid 13, 14, 15 silakan Anda berpuasa. Sepertinya memang diatur sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulullah SAW memberi contoh supaya nanti kalau kita itu Ramadan itu sudah siap. Nah kemudian sudah Rajab ini saudara bulan apa? Sya'ban.
Kalau bahasa Jawanya kan Rejab, kemudian apa? Ruwa, kemudian poso. Ruwa ini Sya'ban, ya. Kira-kira seminggu lagi sudah Sya'ban ini. Itu Rasulullah SAW mengatakan, syahrun yaghfalu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban ini, nanti bulan depan, kata baginda Rasulullah, banyak orang mengabaikan ini, melupakan istimewanya bulan Sya'ban ini. Jadi saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala itu memberi keistimewaan kepada kita itu banyak. Ada keistimewaan waktu, ada keistimewaan tempat. Seperti misalnya kita sholat di masjid, kita pengajian di masjid dengan pengajian di lapangan, beda. Anda duduk di masjid, Anda menunggu waktu adzan sampai qomat. Ini saat-saat yang paling istimewa untuk berdoa. Makanya beberapa masjid yang terlalu cepat itu saya beritahu, ini nggak benar ini, apalagi sholat subuh. Dan saya kira di sini juga kurang lama sedikit. Kurang. Rasulullah lama sekali. Sampai Rasulullah itu istirahat, menunggu jamaah datang. Anda sholat di Masjidil Haram, subuhnya panjang. Kenapa ini? Ini istimewa. Jadi Anda bisa sholat, Anda bisa i'tikaf, Anda bisa berdoa, Anda bisa berzikir, Anda bisa bersolawat. Itu yang membuat sholat kita baik. Jadi kita identikan sholat dengan puasa sekarang ya. Orang yang sholatnya baik itu adalah orang yang wudunya baik. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Wudu atau membersihkan diri itu separuh bagian dari iman. Iman di sini diartikan sholat. Jadi sholat kita itu saudara 50% wudu, 50% sholat. Nah kalau Anda wudunya itu tidak lengkap, apalagi tidak sempurna, tidak sah wudunya, sholatnya nggak sah juga. Sholat itu adalah pintu menuju surga. Nggak mungkin orang masuk surga kalau tidak membangun sholat. Membangun sholat, bukan mengerjakan sholat. Membangun sholat. Dan tidak mungkin orang sholat kalau tidak wudu kan. Ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sesuatu itu untuk dilaksanakan memerlukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini juga wajib wudu. Nah kalau wudu kita itu khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Bagaimana wudu yang khusyuk itu? Wudu yang khusyuk adalah wudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan disamakan wudu ini dengan cuci tangan. Wudu itu ibadah itu. Wudu yang sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian setelah wudu Anda membaca doa, Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Coba perhatikan. Setelah wudu kita memperbaiki iman, bersyahadat. Kemudian berdoa, ya Allah, jadikan saya orang yang bersih, jadikan saya orang yang bertobat, jadikan saya dari hamba-hambamu yang soleh. Begitu doanya. Kemudian Anda pakai pakaian yang baik, itu kalau mau sholat dengan baik. Anda kalau mau ke masjid itu Anda hayati, saya mau menghadap Allah. Jangan asal pakaian, apalagi pakai kaos lagi. Di Masjid Al-Hikmah sekarang ini disediakan seperti rompi begitu. Karena ada beberapa orang kalau sholat itu nggak mikir dia, pakai kaos, lalu nggak pakai kaos dalam. Ya. Kalau sudah sujud, ini mohon maaf aurat yang belakang kelihatan. Sehingga di sana disediakan itu. Ada beberapa baju. Jadi kalau orang yang bajunya nggak sempurna, itu Pak, pakai baju itu Pak. Dipakai begini supaya menutup ini. Jadi banyak orang yang sholat itu nggak siap untuk menghadap Allah. Kalau diundang untuk menghadiri perkawinan pakai jas, pakai dasi segala macam, ini diundang Allah untuk masuk surga asal-asalan. Di Masjid Al-Akbar kadang-kadang saya melihat orang sholat subuh ini pakai training. Jadi pakai kaos training kemudian langsung olahraga gitu. Jadi artinya apa? Sholatnya ini sambilan, yang penting olahraganya kan gitu. Kalau Anda itu mempersiapkan sholat ini dengan baik, beda. Nah sekarang puasa. Jadi bulan Rajab ini ada bulan pembibitan.
Nah kemudian Sya'ban ini Rasulullah itu banyak berpuasa sunnah. Rasulullah mengatakan, sampai para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kami tidak melihat Nabi berpuasa sunnah lebih banyak dari bulan Sya'ban. Sampai ada yang mengatakan hampir semuanya Rasulullah itu puasa Sya'ban ini ya. Kata Rasulullah, ini bulan yang oleh banyak orang dilupakan. Ini bulan laporan amal ibadah kita 1 tahun. Al-a'mal turfa fi Ramadan, a'malis sanah. Wa ana uhibbu an turfa a'mali sha'im wa ana sha'im, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah mengatakan. Bulan Sya'ban nanti ini cara Jawa ini ruwa ya. Recep ruwa ya. Itu bulan amal kita dilaporkan oleh Allah, dan Nabi mengatakan, saya suka ketika dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Jadi kalau kita menanam bibit bulan Rajab, kemudian sudah mulai bersemi disiram di bulan Sya'ban ini, nanti bulan Ramadan kita mengambil buahnya, menikmati buahnya. Syahrul fadail, syahrul barakat, itu Ramadan nanti. Itu bulan banyak anugerah Allah, banyak barakah Allah. Orang banyak mengucapkan selamat itu ketika sehari sebelumnya. Itu rame nanti di WA itu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Banyak yang kaget dah, lu wis puasa tak meniki. Tidak siap. Maka ini mumpung sekarang masih ada waktu, saudara. Nanti bulan depan ajak semua keluarga untuk mulai berlatih berpuasa. Bulan Sya'ban ini ya. Lalu Anda berpikir, nanti saya harus beribadah yang lebih baik. Tarawihnya harus lebih baik. Dan mulai sekarang ini sudah berdoa. Rasulullah juga mengajarkan begitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah saya kesempatan bulan Ramadan. Belum tentu loh kita dapat Ramadan ini. Belum tentu. Kalau Anda mendapatkan Ramadan, gunakan Ramadan itu sebaik-baiknya supaya membersihkan dosa. Sampai Rasulullah bersabda, syaqiya man adraka Ramadan hatta salakha wa lam yughfarulah. Celaka dan durhaka orang yang menikmati bulan suci Ramadan sampai selesai dan dia dosanya tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang rugi dan celaka. Maka supaya kita nanti sukses, mulai sekarang kita persiapkan, saudara ya. Jadi nanti Ramadan kita itu harus beda. Ramadan kita harus berbeda. Jadi ini saudara-saudara kurang populer ya, mempersiapkan Ramadan mulai sekarang ini kurang populer. Maka mari kita menikmati apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para tabi'in, para sahabat. Itu kalau sudah bulan Rajab, bulan Sya'ban ini sudah mereka itu gandrung sekali untuk bisa menikmati Ramadan itu. Karena Ramadan ini syahrun maghfirah. Paling banyak namanya itu bulan Ramadan. Syahrul taubah, syahrul taqwa, syahrul rahmah, syahrun tu'marul masajid. Masya Allah. Syahrul muasa. Ramadan itu bulan maghfirah. Syahrun tuftah abwabil jannah. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini musim ibadah. Tughlaq abwabin nar, ditutup oleh Allah pintu neraka. Artinya apa? Ini bukan musim dosa ini. Maka kalau orang berbuat dosa di bulan Rajab ini, apalagi di bulan Ramadan nanti, itu dosanya berlipat-lipat. Nah makanya kalau kita sudah siap mulai sekarang, ini insya Allah kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa nanti itu dengan lebih baik. Nah, jadi apa yang perlu kita persiapkan dan apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama itu bertobat, saudara-saudara. Bertobat. Yang banyak bertobat ini. Rasulullah itu tiap hari bertobat. Itu mengajarkan Nabi itu maksum, tidak pernah berdosa Rasulullah itu. Tapi sampai para sahabat pernah menghitung dalam satu majlis itu Rasulullah beristighfar, bertobat sampai lebih dari 100 kali. Nah kita ini yang banyak dosanya bergaya ya, seakan-akan sudah termasuk orang yang hebat-hebat gitu loh, sehingga kurang banyak beristighfar. Maka saudara, nanti kalau akan menghadapi Ramadan atau nanti di dalam bulan Ramadan, sering jadikanlah ada ritual yang rutin begitu. Kalau bisa setiap hari membersihkan diri, namanya takhalli
pakai kha. Takhalli itu membersihkan. Kalau Anda mau memperbaiki masjid ini, mau menghias, mau mewarnai, tentu dibersihkan dulu kan? Bagaimana caranya kita membersihkan? Istighfar. Kita duduk misalnya di rumah, apalagi hari Jumat misalnya, kemudian membaca Al-Quran dengan keluarga. Sesudah itu mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim sampai 100 kali. Itu dengan astagfirullahaladzim itu bukan hanya di mulut, tapi dengan hati dan otaknya berpikir tentang dosa. Begitu. Kalau orang itu banyak beristighfar, kata baginda Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagia orang yang nanti pada waktu di akhirat nanti membuka bukunya banyak istighfarnya. Nah, berapa kali kita beristighfar satu hari? Jadi kalau kita itu beristighfar, misalnya duduk kita habis sholat isya atau habis makan malam dengan keluarga, mari kita beristighfar, istighfar sampai 100 kali. Ini namanya takhliyah, pakai kha ya, takhliyah. Nah kemudian sesudah beristighfar dihias. Bagaimana dihias? Tahliyah, pakai kha. Tahliyah itu dihias dengan salawat. Membaca salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda pernah enggak mendengar hadis bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak bersalawat? Aqrabu manzilatin minni yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersalawat. Tidak populer ini. Saya pernah ditanya orang tentang salawat. Solawat itu yang paling baik solawat apa Pak? Kan ada macam-macam Pak, ada naria, ada ini. Terus saya tanya, sebentar, kamu satu hari bersalawat berapa kali? Sebelum saya jawab ini, dia menjawabnya mengagetkan saya. Ya waktu sholat itu Pak saya bersalawat. Waktu tasyahud itu saya peci saya ini saya gini kan, la ilaha illallah. Betapa jauh kamu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Artinya apa? Tidak cinta kepada Nabi. Bahwa cinta Rasulullah itu iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain bal wa min nafsihi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum bisa orang dikatakan beriman sempurna sebelum cinta kepada saya Rasulullah SAW lebih dari cintanya kepada anaknya. Bisa Anda begitu? Lebih dari cintanya kepada orang tuanya, lebih dari cintanya kepada semua orang, lebih dari cinta kepada dirinya sendiri. Itu baru sempurna imannya. Nah, salah satu tanda orang cinta itu apa? Kalau Anda cinta Allah, Anda banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Kalau Anda cinta Rasulullah, banyak bersalawat. Kalau sedikit, artinya Anda sedikit bersalawat, nanti jauh dari Rasulullah SAW. Nah, sesudah beristighfar, kemudian bersalawat, lalu tajalli. Jadi ada takhalli, tahalli, tajalli. Tajalli itu menggairahkan diri kita dengan Allah. Itu tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Anda baca dalam hadis-hadis, kalau Anda membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda baca itu 10 kali pada waktu subuh sama waktu maghrib. Itu luar biasa nilainya. Kalau Anda membaca itu 100 kali dalam sehari, dibersihkan dosa-dosanya, dilimpahi 100 pahala, ditingkatkan derajatnya. Ini saudara-saudara kurang diperhatikan oleh banyak orang. Oleh karena itu kemudian banyak dari umat Islam ini yang tidak lembut hatinya. Di dalam sebuah diskusi saudara-saudara, kira-kira 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi ini, ada diskusi yang saya ikuti melalui YouTube. Itu terjadi di Mesir. Ulama-ulama besar itu berdiskusi. Pertanyaannya diantaranya, mengapa
agama Islam yang rahmatan lil alamin ini kok umat Islamnya banyak yang garang? Itu pertanyaannya. Perang saudara di Timur Tengah banyak. Umat Islam di sini juga antara ustadz dengan ustadz cekcok di YouTube. Belum ada kita lihat misalnya pastor dengan pastor ini debat-debatan, nggak ada. Atau apa namanya orang Hindu, nggak ada. Yang banyak orang Islam ini. Kemudian nanti urusan-urusan khilafiyah ini dibicarakan di YouTube. Ini kan yang baca YouTube, yang mendengar YouTube ini banyak orang awam. Ini kan mestinya kalau berdiskusi masalah khilafiyah itu berdiskusi orang-orang yang bisa berpikir cerdas, orang-orang yang tidak emosional, kemudian didudukkan perkaranya, kan begitu. Ini enggak, akhirnya nanti yang golongan ini ikut ini, golongan ini ikut ini. Akhirnya terjadilah perpecahan antara masyarakat itu. Ini menyedihkan, ini sebetulnya menyedihkan. Jadi saudara-saudara, kita ini perlu menghaluskan jiwa kita ini, menghaluskan hati kita ini dengan apa? Kasratul zikir. Banyak orang tidak tenang sekarang itu, takut masa depan. Kena pandemi takut di pensiun. Sambatan nanti nyambut gaya apa itu? Kenapa itu? Hatinya tidak tentram. Kenapa tidak tentram? Baca Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu dalam surat Ar-Ra'd. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tentram dengan berzikir. Lalu Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada kata ala. Itu artinya apa? Hanya dengan berzikir hatimu bisa tentram. Kalau misalnya tidak pakai ala, bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir orang tentram. Mungkin dengan menyanyi juga tentram. Mungkin juga dengan apa? Pariwisata juga tentram. Enggak bisa. Tentram itu dengan la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahal azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ini dibudayakan. Kalau Anda mencoba ini, apa yang saya sampaikan ini, istighfar, bersalawat, kemudian membaca la ilaha illallah, sebulan saja Anda coba. Nanti hidup Anda ini berubah nanti. Anda bisa tentram nanti. Sekarang banyak orang gelisah apa enggak? Apalagi selama pandemi ini banyak orang gelisah, cerita orang itu loh, cerita orang. Apalagi ke masjid sudah jarang. 2 tahun orang banyak tidak ke masjid. Bahkan saya mendengar ada orang masih belum berani sholat Jumat sampai sekarang ini. La ilaha illallah. Bayangkan saudara, jauh dari masjid. Nah kalau misalnya pandemi ini sampai 10 tahun gimana ini? Ini sekarang sudah menurun, kemudian muncul lagi Omikron katanya. Iya kan? Nanti ini ujian Allah ini. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk bisa memperbaiki diri, iman ini nanti menurun. Yang terakhir saudara ya, kita ini kan senang memiliki rumah, memiliki hobi. Ada orang yang hobinya itu moge. Tahu Anda moge itu, motor gede itu loh. Itu moge itu. Itu ada harganya yang 2 miliar. Wah, ada yang lebih lagi ya. Apalagi hobi golf. Itu saya pernah ngomong-ngomong dengan orang-orang yang biasa golf itu, katanya waktu keluar negeri dia beli sticknya golf itu, tidak tahu dari Cina atau mana itu waktu masuk harus bayar pajak 100 juta atau berapa itu, mahal, termasuk yang mahal itu dipelihara, apalagi mobil ya, apalagi kalau punya benda-benda yang berharga dipelihara luar biasa, dibersihkan sendiri ya. Tapi iman dibiarkan terlantar, bagaimana itu? Iman tidak diurus. Sholat itu dari sisa waktu misalnya. Zikir nunggu kalau ada kematian. La ilaha illallah. Bagaimana hati mau lunak? Bagaimana hati mau bisa tentram hidupnya? Tiap hari sibuk, apalagi disibukkan dengan handphone ini. Ini apa saja yang tidak ada di sini, saudara. Ini handphone ini manfaatnya besar.
tapi madorotnya lebih besar. Dan orang-orang yang tidak tentram hidupnya itu kalau lihat pasti dibelokkan. Mau cari ayat, tadi saya cari ayatnya sudah kan belum keluar, dihadang dulu. Ada iklan, ada porno, ada segala macam. Kadang-kadang kemudian kita tergoda lalu melihat ini. La haula wala. Seperti ini hidup. Maka tidak ada pilihan lain. Hidup di zaman sekarang harus memperkuat sholat, harus memperbanyak zikir. Dan ini nanti untuk menghadapi Ramadan ini, mari kita persiapkan Ramadan yang lebih baik. Jangan sama, apalagi menurun. Jangan sama. Jadi coba diingat-ingat. Tahun lalu saya meninggalkan tarawih berapa kali? Tahun ini saya usahakan tidak meninggalkan tarawih. Tahun ini selalu sholatnya di masjid. Tahun ini saya bukan hanya membaca Al-Quran dan khatam, tapi membaca Al-Quran, menghafalnya, dan mencoba untuk mengerti. Misalnya, saudara, selama Ramadan Anda belajar Al-Quran 3 halaman saja. 3 halaman saja, sudah nggak usah 30 juz. 3 halaman Anda pelajari dalam Ramadan ini sampai Anda mengerti artinya, sampai Anda mengerti tafsirnya, sampai Anda merasa memiliki, apalagi sampai Anda melaksanakan. Masya Allah, luar biasa itu. Coba ditarget mulai sekarang. Jangan hanya orang bercerita, bahkan ibu-ibu itu kalau arisan kan sekarang mengandalkan, ya baik juga, anak saya sekarang sudah hafal 2 juz. Itu yang dianukan. Anak saya sudah hafal seperempat Al-Quran, Masya Allah. Tapi mengerti nggak Al-Quran? Ngerti nggak Al-Quran? Lebih baik Anda mengerti walaupun tidak hafal, tapi jangan sama sekali tidak menghafal. Ini hati ini harus ada Al-Quran di sini. Makanya Al-Quran juga harus dimasukkan di dalam hati. Anda tanya sekarang ini, yang sudah hafal berapa? Kalau yang sudah anak-anak umur 60-70 ini berat ini mau menghafal. Jangan menghafal Al-Quran, menghafal beberapa ayat saja di sini. Kemudian diulang-ulang begitu ya. Man laisa fi jawfihi al-Quran kal baitil kharib atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam hatinya itu tidak ada Quran, itu seperti rumah yang dibiarkan terlantar itu loh. Di Gayung Sari ini kadang-kadang ada orang beli rumah nggak dipakai, kemudian rumahnya dimakan rayap, kemudian tambah jatuh. Itu namanya abandoned house kalau dalam bahasa Inggris. Itu rumah yang terlantar itu ya. Hati yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran seperti itu. Menurut Rasulullah SAW. Jadi ditargetkan nanti ini Ramadan harus beda. Saya harus banyak baca Quran. Saya harus belajar Al-Quran. Kemudian belajar Syahrul Ilm. Ramadan itu bulan ilmu, bulan tilawah, bulan Al-Quran, bulan sedekah. Banyak orang bersedekah, lalu Anda tidak bersedekah. Jangan cuma wah Masya Allah ramai ya di masjid ini, yang buka banyak loh. Anda ikut enggak memberi buka itu? Cuma ikut makan saja? Jangan dong, rugi Anda. Begitu, jadi ikut. Kalau di sini sudah banyak, ada di jamaah pengajian di rumah saya itu ada yang punya masjid di desa-desa itu. Saya bilang ini aja yang dibantu ini. Jangan main masjid itu salam sudah kaya, saya bilang gitu. Ini masjid-masjid ada yang enggak punya Quran, ada yang kalau buka sulit, mau cari kurma sulit. Di sini berlimpah-limpah. Maka saya bilang coba kirim ke desa-desa itu. Dan itu kalau nggak diprogram kan nggak bisa. Jadi mulai sekarang Anda harus program. Saya menyediakan uang berapa, apalagi yang uangnya banyak. Yang uangnya sedikit saja juga bisa kok. Misalnya nanti Ramadan ini saya setiap ke masjid minimal 1 kali harus mengisi di kotak infak. Karena Ramadan itu sedekah luar biasa. Kalau tidak diprogramkan ya rutin aja. Dari Ramadan ke Ramadan begitu. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, saya ini dari Ramadan ke Ramadan terawih, ya rasanya kok ya gitu-gitu aja Pak ya. Terus saya bilang Anda ini orang jujur ini. Saya bilang gitu ya. Kira-kira banyak orang yang seperti Anda ini, tapi nggak berani tanya. Saya bilang gitu ya. Makanya Anda persiapkan. Makanya pagi hari ini saya berbicara ini jauh sebelum Ramadan. Mudah-mudahan nanti bulan depan masih ada waktu untuk disambung lagi. Nanti sampai Ramadan kita bisa siap untuk bisa menikmati Ramadan yang sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salaqallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arzuqna bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa ghumumina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma habbib إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sudah syuruk ya? Sudah syuruk? Sudah syuruk? Sudah ya? Hah? Sudah syuruk? Belum? Gak ada ini ya, Mas? Oh, gak ada. Gak ada. Ya Allah. Makasih, Pak. Udah ditambah kok dari 8 menit 10 menit. Gimana tadi 20 menit? Banyak yang bilang. Iya. Tapi subuh aja. Subuh. Yang lain? Nomor kan banyak sekolah. Jadi itu menambah pahala. Orang duduk itu sampai dengan sholat. Tidak pikir ya. Anda duduk dulu di sholat. Dapat pahalanya. Di luar di sholat. Baru itu. Saya jalan sholat bisa jalan. Baru parkir. Saya beritahu dengan 7 menit subuh itu. Demikian para jamaah sekalian, pengajian rutin Rabu pagi yang kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Taufik AB. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.